Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimat, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat beliau yang dengan sifat-sifat Allah yang husna, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan yang paling penting amal ibadah yang kita lakukan itu diterima di sisinya sehingga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu masih kita membaca atau mempelajari tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan sekarang kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Lahab atau Al-Masad. Dalam tafsir surat Al-Masad. Apa artinya Al-Masad itu? Ibu. Apa artinya Al-Masad itu? Hah? Belum tahu. Masa gak punya mushaf api yang menyala? Yang lain? Apa artinya Al-Masad?
Ada yang mengartikan al-masad itu adalah api yang bergejolak atau api yang menyala-nyala. Ya. Ala kulli hal intinya al-masad. Baik, surat al-masad yaitu surat yang ke-111 dari urutan surat di dalam Al-Qur'an. Dan dia terdiri dari berapa ayat? Berapa ayat, Bu? 5 ayat. Surat ini terdiri dari 5 ayat. Baik. Surat Al-Masad termasuk ke dalam kategori surat Makkiyah. Karena surat ini secara jelas menjelaskan tentang Abu Lahab. Khusus berbicara tentang apa? Abu Lahab. Yang mana Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kata para ulama, di antara sebab turunnya surat ini diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari, kemudian dan yang lainnya dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala. Ini sebab turunnya ayat ini. Di mana Abdullah bin Abbas pernah menceritakan beliau bercerita sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ala Safa. Pernah suatu ketika Nabi itu naik ke bukit Safa. Bukit Safa itu di mana, Bu? Ini ditanya kok ada yang jawab, Bu. Tutup ya kajian ini. Masa Bukit Safa enggak tahu, Bu? Di mana? Di Mekah. Ibu masa ada yang belum pernah umroh? Nah, Ibu saat itu dari mana ke mana? Subhanallah. Ini kisah ini faktor usia. Ini semua pada lolita ya? Lolos 50 tahun. Ibu ini gimana ibu? Macam mana pula? Ya. Pernah suatu ketika Nabi itu naik ke bukit Safa. Fanada. Lalu Nabi memanggil seluruh penduduk kota Mekah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sobaha itu panggilan untuk menunjukkan apa ya istilah. Ada peristiwa yang genting di zaman Nabi. Jadi ada apa istilah? Kalau sudah panggilannya sobaha, maka seluruh penduduk Quraisy itu akan apa? Akan datang. Akan datang. Baik. Fastama'at ilaihi Quraisyun. Maka tatkala Nabi memanggil mereka, datanglah seluruh penduduk. Maka Nabi SAW pun mengatakan, Ara'aitum law akhbartukum annal aduwa musbihukum aw mumsikum akuntum tusaddiquni. Wahai Quraisy, bagaimana pendapat kalian kalau aku mengabarkan bahwasanya musuh akan mendatangi kalian di pagi atau di sore hari, atau dalam sebuah riwayat disebutkan apa? Bahwasanya di balik bukit ini ada musuh yang akan siap untuk mendatangi kalian. Apakah kalian percaya kepadaku? Ini tanya Nabi kepada orang. Jadi Nabi nanya dulu. Ya, panjenengan ini percaya sama saya. Kalau saya kasih tahu gini. Apa jawaban orang Quraisy? Bala, iya kami percaya. Karena Nabi Muhammad itu
tidak pernah dusta, tidak pernah dusta Nabi Muhammad. Itulah hikmah kenapa Allah menyiapkan seorang nabi itu yang terpercaya. Tidak pernah dusta. Nah, makanya Nabi Muhammad itu diberi gelar dengan apa? Al-Amin. Ya. Setelah mereka mengatakan bala, lalu apa lagi yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada mereka? Fa inni nadhirun lakum baina yadayya adzabun syadid. Kalau begitu, aku kabarkan kepada kalian sekarang ini sesungguhnya aku adalah nadhir. Nadhir itu pemberi peringatan kepada kalian bahwasanya padaku terdapat azab yang sangat pedih yang Allah siapkan bagi kalian yang tidak mau beriman kepada. Artinya kalau kalian masih berbuat syirik, Allah siapkan azab yang sangat pedih. Maka ketika Nabi mengatakan demikian, aku adalah nadhir, aku adalah rasul, aku adalah utusan Allah kepada yang Allah kirim kepada kalian. Sontak Abu Lahab, paman beliau, mengatakan kepada baginda Rasulullah, apa kata Abu Lahab? Tabban laka alihada jama'atana. Celaka wahai Muhammad, apakah karena ingin mengabarkan yang demikian kamu mengumpulkan kami? Ini menunjukkan apa? Kesalahan. Ya. Apa karena ingin mengumumkan umuman tersebut makanya engkau mengabarkan kepada kami demikian? Kau mengumpulkan kami di sini? Maka ketika Abu Lahab mengatakan hal itu, fa anzalallahu tabbat yada abi lahab wa tabb. Maka Allah pun menurunkan surat Al-Masad sebagai bentuk jawaban dari ungkapan atau ucapan Abu Lahab. Makanya dari surat ini para ulama mengatakan Abu Lahab itu pasti masuk neraka. Masuk apa, Bu? Masuk neraka. Nah, ini sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat surat apa? Al-Masad. Baik. Baik. Jadi apa namanya? Apa sebab diturunkan surat ini? Jadi karena ucapannya Abu Lahab. Bisa dipahami Bu ya? Baik. Sekarang kita masuk ke tafsir suratnya. Saya bacakan dulu tafsir suratnya. Setelah itu kita akan baca tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mohon maaf Ibu ya kalau suara saya itu serak-serak banjir gitu kan. Ya, kurang begitu bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Kata Syekh di sini, hadzal Qur'an fihi min ad-dalalatil
al-katsira ma yadullu dalalatan wadihatan ala anna Rasulullah haq. Al-Quran ini banyak sekali mengandung dalalah. Dalalah itu apa istilahnya? Petunjuk. Jadi Al-Quran ini banyak sekali mengandung dalalah, petunjuk-petunjuk yang itu menunjukkan secara jelas, secara gamblang bahwasanya Rasulullah itu merupakan Rasul yang hak. Hak. Maksudnya apa yang Allah turunkan kepada Nabi itu adalah hak, terbukti. Semuanya terbukti. Karena apa yang Allah turunkan kepada Nabi itu merupakan wahyu. Wahyu dari Allah. Kalau kita manusia sekarang ini wahyu dari syaitan. Apalagi ada itu yang viral sekarang itu yang lagi di Jerman itu loh. Nih. Enggak tahu deh. Ketinggalan berita itu. Tapi kalau masalah resep masak cepat ya. Hah? Siapa yang jual baklava di sini? Aku jadi tanya makanan sih. Baklava. Kita kembali di sini. Laisa yad'u li mulkin wala li jahin wala li ri'asati qaumihi. Yang mana Rasul itu berdakwah, tidak berdakwah kepada kerajaan, tidak berdakwah kepada kekuasaan, apalagi berdakwah kepada kepemimpinan. Nabi itu tidak berdakwah kepada dirinya sendiri. Murni Nabi itu berdakwah kepada apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati. Yaitu Nabi itu berdakwah kepada jalan Allah, bukan berdakwah kepada pribadi. Makanya Nabi ketika ditawarkan sama Utbah ibnu Rabi'ah, wahai Muhammad, engkau mau jadi orang yang paling kaya, kita kasih harta. Engkau mau istri berapa, kita kasih seluruh orang-orang yang cantik yang ada di kota Mekah. Engkau pengen jadi seorang pemimpin, kita jadikan engkau pemimpin di tengah kaum. Tapi jangan engkau mendakwakan lagi agama yang kau mau. Apakah Nabi menerima semua itu, Bu? Tidak. Itu menunjukkan bahwasannya berdakwah itu bukan kepada urusan-urusan dunia, tapi kepada Allah. Nah, masuk ke dalamnya jenis berdakwah dalam urusan dunia yang suka nge-share tapi masih minta untuk di-like, yang masih cari jempol itu loh. Ibu punya jempol berapa? Jempol tangan, Bu. Masa ada orang nge-like pakai kakinya? Jempol tangan berapa, Bu? Ibu kalau cari jempol 100 mau ditaruh di mana itu jempol itu? Nah, itu juga bagian itu. Tapi murni kita men-share sesuatu itu karena ingin memberitahukan kepada manusia yang lainnya tentang satu ilmu. Paham sampai sini? Baik. Kemudian wa amanu Rasul alaihi salatu wassalam in qasamu fi muamalatihi wa muamalati Rabbi azza wa jalla ila thalathati aqsam. Paman-pamannya Nabi di dalam bermuamalah kepada beliau dan kepada Allah itu terbagi menjadi 3 golongan. Terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu amana bihi wa jahada ma'ahu wa aslama lillahi rabbil alamin. Golongan yang pertama yaitu golongan yang beriman dan berjihad bersama beliau dan masuk ke dalam agama Islam. Jadi beriman, masuk Islam dan berjihad bersama beliau. Siapa paman beliau yang ini? Sebentar, saya tanya dulu. Paman beliau berapa?
jumlahnya. Nah, ya apa ibu-ibu ini? Bu, tidak pernah belajar sirah atau bu? Hah? Terus tak ganti kajian sirah saya. Paman beliau ada 4. 1. Ayo bu. Hamzah. 2. Hah? Abu Lahab. 3. Oh parah. Abu Thalib. Pakai iya, jangan pakai iya Abu Thalib ya. Berarti belum yakin. Siapa itu? Abu Thalib. Pakai iya atau enggak? Loh, maksudnya kalau iya itu berarti masih ragu-ragu. Abu Thalib ya? Abu Thalib. Yang ketiga, yang keempat. Oh. Kalau tahu saya kasih hadiah. Hadiahnya umroh gratis. Tapi perangkatnya bayar sendiri. Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ada 4. Pertama Abu Thalib, yang kedua Hamzah, yang ketiga siapa? Abu Lahab, yang keempat Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, golongan yang pertama itu golongan yang beriman kepada Allah, berjihad bersama beliau dan masuk dalam agama Islam. Siapa? Siapa? Abbas dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu dia. Jadi ada berapa paman Nabi yang masuk Islam? 2. Itu golongan yang pertama. Golongan yang ketiga. Kedua. Berarti bikin dari tidur. Kismun sa'ada wa sa'ada lakinnahu baqin al-kufr, yaitu paman beliau yang menolong beliau tapi gak masuk Islam. Siapa? Abu Thalib. Ini apa? Surat cinta. Absen. Insyaallah ustadznya di absen gitu kan ya. Besok jamaahnya tak absen. Tolong buatkan absen jamaahnya. Gak hadir. Baik. Sampai mana kita nih? Golongan. Iya. Yang menolong, membantu tapi tidak masuk Islam, meninggal di atas kekufuran. Siapa dia? Abu Thalib. Sedangkan golongan yang ketiga, Qismun 'anada wa 'arada wa huwa kafir, yaitu golongan yang menentang Nabi SAW dan dia kufur. Siapa dia? Abu Lahab. Nah ini 3 golongan Nabi, 3 golongan pamannya Nabi. Pertama yang beriman, membantu beliau, berjihad bersama beliau. Yang kedua tidak beriman tapi membantu beliau. Yang ketiga tidak beriman dan memusuhi beliau. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Celaka. Ya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Apa maksudnya ayat ini? Wa hadza raddun ala Abi Lahab hina jama'ahum an-nabi liyad'uhum ila Allah fabasyara wa andara. Ayat yang pertama ini itu sebagai sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas ungkapan Abu Lahab
yang disampaikan atau yang dilontarkan kepada Nabi ketika dikumpulkan oleh Nabi. Jadi kan ketika dikumpulkan tadi, Abu Lahab mengatakan apa? Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Jadi dibalik sama Allah Ta'ala, yang celaka itu justru siapa? Abu Lahab. Kenapa dia dikatakan celaka? Karena dia tidak mau beriman dan menerima apa yang Allah turunkan kepada Nabi. Makanya siapa? Abu Lahab jadi celaka. Ya. Celaka. Jadi benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Abu Lahab itu menjadi orang-orang yang celaka. Bahkan kekayaan apa yang dia miliki tidak bermanfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Kata Abu Lahab, dari kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah anna malahu wa ma kasaba lam yughni anhu syai'a. Sesungguhnya harta yang dia miliki dan apa-apa yang dia usahakan itu tidak akan bisa menolong dia, tidak akan bisa menjadikan dia selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'anal adata annal mala yanfa. Padahal kita tahu harta itu bisa bermanfaat. Mana contohnya? Sekarang kan ada sebuah ungkapan itu bil fulus mulus. Dengan uang itu semua menjadi apa? Mulus. Di zaman sekarang orang kalau punya uang dia yang memegang kekuasaan. Betul tidak Ibu? Betul tidak? Nah ini Allah tegaskan, harta itu tidak manfaat. Engkau punya harta segunung kah? Engkau punya harta se-dunia ini, tapi kalau sudah berurusan dengan adab Allah, harta itu tidak akan bermanfaat. Seperti apa yang dimiliki oleh Abu Lahab. Kurang apa Abu Lahab itu? Kaya raya Bu. Ya, kaya raya. Abu Lahab itu kaya raya. Akan tetapi kekayaan yang dia miliki dari urusan dunia tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu. Makanya ini pelajarannya, jangan sombong kita. Mentang-mentang kita punya harta, Ustaz, saya punya harta banyak, punya kekuasaan, saya anak anggota DPR. Oh, anak anggota DPR. Saya keponakannya gubernur, hatta keponakannya presiden. Semua itu tidak bermanfaat kalau kita tidak beriman kepada Allah. Apalagi cuma keponakannya ustaz. Fatimah saja dikatakan oleh Nabi SAW, ya, man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Orang yang telah masuk surga karena amal tidak bisa dipercepat karena nasab. Tidak bisa. Mau ibu darah biru kah? Darah pink kah? Darah abu-abu kah? Kalau memang amal itu tidak cukup, apalagi tidak dibarengkan dengan keimanan, niscaya semua itu tidak akan bisa menyelamatkan kita dari azab. Coba lihat, kurang apa Abu Thalib itu kepada Nabi? Kurang apa coba ibu-ibu? Kurang satu, tidak beriman. Andai kena Abu Thalib itu beriman,
maka dia akan menjadi seorang yang sangat mulia di sisi Allah. Tapi nyatanya hubungan dekat antara beliau dengan Nabi, antara Abu Thalib dengan Nabi SAW tidak menjadikan semerta-merta Abu Thalib dimasukkan ke dalam surga, tapi justru menjadi penghuni neraka. Meskipun itu mendapatkan neraka yang paling ringan. Ya, seringan-ringannya neraka Bu, kalau kaki yang dipanasi, kepala yang mendidih ya lumayan. Makanya kalau kita ingin masuk neraka itu, apalagi ada orang-orang yang suka bilang tulis tidak apa-apa, aku tak melebu neraka. Kenapa? Nanti konser di neraka katanya. Iya. Enak kali ngomong gitu kan ya. Belum tahu rasanya neraka. Coba kalau rumahnya kena api itu, ya. Belum tahu rasanya berada di tengah api, di tengah kebakaran. Mungkin setelah itu dia bertobat dari ucapan itu. Dikira di neraka itu bisa happy-happy gitu ya. Terus ada konser, nanti ada yang jual minuman gitu kan. Ya. Teh pucuk ada. Jadi tidak ada manfaatnya. Ya. Kata Allah kata saya di sini, harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, la yanji sahibahu minan nar, laisa binaf'in, tidak akan bisa menyelamatkan pemiliknya dari api neraka. Wong kita kalau sudah meninggal dunia saja, harta itu akan kita tinggalkan. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan burma. Sesungguhnya manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi apa? Kufa. Kufa itu tidak beralas kaki, tidak ada alas kakinya. Jadi tidak beralas kaki. Yang kedua, uratan. Apa itu uratan? Tidak memiliki pakaian mahal yang ibu beli, yang harga gamisnya 3 juta, ya, tidak ada manfaatnya, semuanya akan ditinggalkan. Sandal yang mahal-mahal itu, mereknya sandal perempuan itu saya tidak tahu. Sandalnya cuma satu, mereknya Elizabeth. Loh, kok tahu Ustaz? Sering lewat soalnya. Kan itu di Jalan Gubeng kan ada tokonya kan? Lewat toh, nek masuk. Saya belum pernah masuk. Karena kan saya laki-laki masalahnya. Mau beli buat istri juga kan tidak punya uang saya. Kenapa Bu? Hah? Hisapnya berat. Ya kalau ditumpuk di rumah ya berat Bu. Tapi kalau dipakai ya nggak berat. Hah? Ya, nah makanya kalau punya mobil lebih dari satu, misalnya mobilnya 5 ya, sebaiknya dikurangi hisapnya, dijual. Syukur-syukur kalau ibu bisa mungkin mau menghibahkan atau mau apakan untuk buat manusia asal tak rental biar masuk dapat uang gitu. Jadi nggak punya harta nggak kita bawa. Gurlan umat, ya, tidak dihitan dan tidak memiliki apa-apa dari urusan-urusan dunia. Jadi murni akan kita tinggalkan seluruhnya. Taib. Jadi tidak ada manfaatnya
Nah, makanya ayat yang kedua ini kata Allah, kata para ulama, yaitu sebagai bentuk penghinaan kepada Abu Thalib, kepada Abu Lahab. Engkau bangga dengan hartamu, engkau bangga dengan kekayaan, semua itu tidak ada manfaatnya. Karena engkau sudah divonis masuk ke dalam api. Kamu sogok malaikat tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Tidak akan bisa. Kita tidak bisa menyogok malaikat itu. Kenapa? Karena malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayasla naran dzata lahab." Dan kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Apa maksudnya? Yakni annallaha tawa'adahu bi annahu sayasla naran dzata lahabin an qarib. Bahwasanya Allah mengancam Abu Lahab dengan api neraka. Li'anna mata'ad dunya wal baqa fid dunya mahma qala fa innal akhirah qariba. Ya. Karena ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu tidak akan kekal. Akan tapi yang kekal abadi itu adalah kehidupan akhir. Hanya sering saya sampaikan, jangan kita itu menukar kehidupan yang kekal abadi dengan kehidupan yang sementara. Dunia ini sementara atau tidak, Bu? Sementara. Mana contoh dunia itu sementara? Ibu makan rasanya itu bisa seharian enggak? Kalau sudah lewat kerongkongan habis kan? Ada nggak yang masih ingat rasanya es teler yang tahun lalu yang diminum pas buka puasa? Ibu kalau sudah coba misalkan ya ada tiga jenis es, coba satu-satu, itu sudah lupa rasanya satu-satu, betul tidak? Coba misalkan aku coba ini, coba lupa tadi yang mana ya yang rasanya enak itu, dicoba lagi. Akhirnya bukan jadi nyoba, habisin tiga-tiganya. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu kehidupan yang semu, kehidupan yang fana, kehidupan yang bukan kehidupan yang kekal abadi. Andaikan kehidupan dunia itu kehidupan kekal abadi, maka niscaya orang yang bahagia di dunia pasti kebahagiaannya kekal abadi. Tapi akhirat itu, akhirat itu kehidupan yang kekal. Kenapa disebut dengan kekal? Salah satunya apa? Karena kalau orang sudah bahagia selamanya akan, kalau orang sudah sengsara di akhirat selamanya akan sengsara. Tidak ada lagi istilahnya habis gelap terbit gelap. Tidak ada istilahnya di akhirat itu. Kalau sudah masuk neraka sengsara selama-lamanya bagi mereka yang kekal. Kalau sudah masuk surga bahagia selama-lamanya, tidak ada yang sedih. Ya. Makanya ketika seorang masuk ke dalam surga itu, di antara yang akan dihilangkan dari mereka itu sifat hasad. Sifat apa, Bu? Hasad. Kan hasad itu salah satu sifat yang menjadikan orang itu tidak bahagia, betul tidak? Ada tetangganya baru beli tas baru. Bu, bagus ya tasnya, mereknya apa? Oh, mereknya Elizabeth. Kawin. Apalagi beli tas yang harganya mereknya apa itu, Gucci. Apa Gucci? Saya nggak tahu. Ya. Hasad. Nah, di akhirat tidak ada hasad. Kenapa? Karena Allah memberikan kenikmatan sesuai dengan balasan dan amal perbuatan manusia selama di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kebaikan yang kita kerjakan maka akan kita raih kebaikan. Keburukan yang kita kerjakan maka akan kita raih.
Jadi Abu Lahab diancam sama Allah Ta'ala dengan api neraka yang menyala. Baik. Ayat berikutnya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab, siapa namanya? Siapa namanya, Bu? Hah? Bu, siapa nama istrinya, Bu? Ummu Jamil. Hindun ya Ustaz. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. La haula wala quwwata illa billah. Oh. Itu sebenarnya kita sudah sepakat di Surabaya ini yang boleh pegang sirah itu Ustaz Fadlan. Benar kan? Saya tidak berani pegang sirah itu. Tapi kalau tidak ada rotan akan menjadi sudah. Nah ibu-ibu ini waduh harus tahu sirah, Bu. Jangan cuma mengetahui tentang masa lalu dari suami kita saja, tapi harus mengetahui bagaimana sepak terjang dari Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi. Apa arti sirah itu? Bukan sejarah, itu tarikh bahasa Arabnya. Sirah itu perjalanan hidup. Perjalanan hidupnya Nabi itu sirah. Ya. Kalau sejarah dalam bahasa Arabnya disebut apa? Tarikh. Tarikh sejarah Islam. Ya. Ummu siapa namanya? Ummu Jamil, memedok banget. Nah, kenapa Allah mengatakan wamra'atu hammalatal hatab, yakni kadzalika imra'atuhu ma'awali imra'atun min asyrafi Quraisy. Ummu Jamil itu adalah wanita yang mulia di tengah orang-orang Quraisy. Jadi kalau mungkin bahasanya itu ibu-ibu sosialita zaman dulu. Jadi bukan tidak ada ibu-ibu sosialita zaman dulu, ada, Bu. Ya. Jadi istri-istri pembesar itu jadi ibu-ibu sosialitanya. Mana contohnya? Hindu. Terus istrinya siapa? Abu Lahab, istrinya Abu Jahal. Ya. Jadi pembesar-pembesar Quraisy dulu itu punya istri, bahkan istri mereka lebih dari satu. Itu jadi ibu-ibu sosialitanya dulu. Nah, salah satunya apa? Lakin akan tetapi lam yugni anha syarafuhu syai'an li kauniha syarakat zawjaha fil ada'i wal ithm. Tapi kemuliaan dia menjadi seorang wanita Quraisy tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dia ikut membantu suaminya melakukan permusuhan kepada siapa? Tidak ada manfaatnya. Percuma. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, orang-orang yang mulia secara nasab, kalau dia membantu dakwah ini. Tapi mereka dihinakan oleh Allah ketika mereka itu mulai membuat makar terhadap dakwah yang mulia. Hanya orang-orang yang punya kekuasaan ketika dia membantu dakwah ini, Allah muliakan dia dengan kemuliaan yang lebih besar. Mana contohnya? Mana contohnya, Bu? Allah muliakan seorang wanita ketika membantu dakwah. Khadijah bintu Khuwailid.
Khadijah itu termasuk sosialita bukan? Iya, kaya raya, tapi menikah dengan Nabi. Ya. Menikah dengan Nabi. Dan Allah pun menjadikan beliau menjadi orang yang mulia. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ustaz, berarti kalau mau mulia itu harus jadi istri Ustaz dulu? Tidak harus. Tidak harus. Dan saya katakan menjadi istri Ustaz itu berat. Beratnya apa? Sering ditinggal sama suaminya pergi dakwah. Ya, kalau siap sih nggak apa-apa. Ya. Jadi kemuliaan itu bisa didapatkan dengan kita menjadi hamba yang taat dan membantu agama yang mulia. Apalagi kita adalah seorang yang mulia, punya kedudukan, yang dipandang. Manfaatkan semua itu untuk membantu dakwah yang baik. Kenapa Ummu Jamil ini diancam oleh Allah Ta'ala? Karena Ummu Jamil ini hammalatul hatab. Hammalatul hatab itu artinya pembawa kayu bakar. Apakah memang Ummu Jamil ini pembawa kayu bakar? Tidak. Maksudnya di sini karena dia suka menyebarkan fitnah. Kan kayu bakar itu sebagai bahan dasar untuk menyalakan api, betul tidak? Nah, fitnah itu sebagai sebab timbulnya api permusuh. Makanya lisan itu dijaga, jangan asal ngomong. Paham ibu-ibu? Ya, apalagi puasa-puasa sekarang ini, tidak ada manfaatnya puasa kalau lisannya nggak bisa dijaga. Puasa itu bukan hanya puasa makan minum, tapi puasa juga dari menggibah orang digibah. Enak Ustaz, gibah orang itu. Iya, saya bilang gak enak gibah orang. Semua dosa itu enak, betul tidak? Riba itu enak gak? Enak riba itu. Pinjamin uang 1 juta, kasih bunga 10%, baliknya berapa? 1 juta 100. Ya kan? Enak riba itu. Dan disebutkan juga maksud dari hammalatul hatab annaha tahmilul hatab alladhi fihi syaut wa tad'uhu fi tariqin nabi min ajli adab rasul. Yaitu beliau juga Ummu Jamil ini juga ya membawa ya kayu bakar yang ada durinya untuk ditaruh di jalan-jalan yang itu dilalui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini juga bagian daripada apa? Daripada bentuk membantu suaminya untuk memusuhi Nabi. Makanya diancam sama Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fi jidiha hablum min masad. Ya. Dan di lehernya ada tali dari sabuk yang dipintal. Maksudnya ada tali yang itu dipintal dan diambil dari api neraka. Ya. Jadi dipintal, ditali di lehernya.
sebagai bentuk hukuman. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yaitu kepada siapa? Kepada Ummu Jamil. Karena dia itu pergi, kan itu kalau dia bawa kayu, kan kayu itu harus diikat kan dengan kain, dengan tali. Nah, tali itu nanti akan digunakan oleh Allah Ta'ala untuk mengikat Ummu Jamil di dalam api neraka. Jadi intinya surat Al-Lahab ini atau surat Al-Masad ini berbicara tentang Abu Lahab dan istrinya. Sebagai vonis dari Allah Ta'ala, mereka dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Jadi kalau itu ditanya, Abu Lahab masuk neraka atau surga? Jelas masuk neraka. Ya. Kekayaan, harta, jabatan yang kita miliki tidak ada manfaatnya kalau kita tidak barengkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini tafsir dari surat Al-Masad. Ya, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk kita menjauhkan diri kita dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Abu Lahab dan semua itu termasuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala.